Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, merespon kisah viral seorang anak di Cirebon, Jawa Barat yang dilaporkan mengalami gangguan emosi karena ekonomi keluarga sulit, Presiden Joko Widodo mengirimkan bantuan berupa biaya pendidikan. Bantuan dari Presiden ini diberikan oleh staf kepresidenan didampingi oleh PJ Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi bersama Forum Pimpinan Kepala Daerah Kota Cirebon. Bantuan berupa biaya pendidikan hingga lulus diberikan kepada orang tua ARP, bocah yang mengalami depresi akibat ponselnya dijual oleh ibunya. Dua orang adik ARP juga mendapatkan program bantuan menyelesaikan pendidikan. Selain itu, pemerintah telah memasukkan Anita, ibu dari ARP, sebagai penerima bantuan sosial, program PKH, bantuan pangan, dan lainnya. Menggunakan dengan baik anggaran yang telah diberikan dari Bapak Presiden, bantuan yang diberikan Presiden. Penggunaan tersebut tetap sepengetahuan dari orang tua dan didampingi oleh Dinas Pendidikan karena peruntukan untuk biaya pendidikan dan peralatan sekolah. Demikian. Berapa, Pak? Ibu kandung ARP, Siti Anita, mengaku terpaksa menjual ponsel putranya karena tak lagi memiliki uang untuk makan sehari-hari. Menurut ibu dari 3 anak ini, selama 8 bulan terakhir, ia dan suaminya tak memiliki pekerjaan. Ia pun mengaku telah bertanya terlebih dahulu pada putranya, ARP, sebelum menjual ponsel. Menurut Siti Anita, ponsel itu dibeli dari uang tabungan putranya. Meski awalnya memaklumi kondisi ekonomi keluarga yang tengah sulit, ARP merasa terpukul hingga sering mengamuk dan menyakiti dirinya sendiri. Suami juga waktu itu keadaan 8 bulan nggak ngasih nafkah gitu loh Mas, jadi saya bingung. Ada barang itu ya saya jual buat makan sehari-hari kayak gitu. Mungkin Arya shock gitu Ibu ya? Iya, mungkin itu barang yang dia senang gitu kan ya. Hasil nabung Bu? Hasil nabung sendiri, jadi payah sendiri, saya pinjam kan. Tapi saya izin Mas, saya izin, nggak asal saya jual, saya izin. Mama pinjam ya, nanti Mama balikin, kalau punya uang Mama belikan lagi. Dia boleh, Pak boleh. Tapi ya itu di saat itu yang sering mengalamin kayak gitu. Dia bisa sekolah, bisa main lagi, layaknya kawan yang lain. Ingin benar-benar normal. Sehat. Pilu menerima perubahan sikap bocah kelas 6 sekolah dasar negeri di Cirebon, Jawa Barat ini yang tak lagi bisa mengontrol emosinya hingga menyakiti diri sendiri. ARP diduga mengalami depresi usai ibunya menjual ponsel yang ia beli dari tabungannya. Alasan ekonomi sulit memang membuat bocah ini tak kuasa menolak permintaan ibunya. Tak tega melihat ARP yang dahulu ceria, warga kampung Gunung Sari Bedeng, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon pun patungan untuk membelikan ARP sepeda. Apalagi setelah anak sulung dari 3 bersaudara ini sempat dinyatakan hilang dan ditemukan Satpol PP di kawasan Luragung. Anak itu dikasih 10% dari hasil ngambilin kotak amal itu. Nah, dikumpulin lah si uang tersebut sampai beberapa bulan. Itu kalau masalah dari kelas 4 sampai kelas 5. Nah, sesudah uang terkumpul, si anak itu beli HP sendiri. Dan dari masyarakat pun supaya si anak itu senang dikasih sepeda. Patungan itu katanya. Itu swadaya masyarakat di Patung. Ya, kondisi keluarga ARP memang sangat terbatas. Pekerjaan orang tua yang merupakan kuli serabutan tak mampu mencukupi kebutuhan 3 anak mereka. Saat menjenguk ARP, Dinas Pendidikan Kota Cirebon pun memastikan bahwa bocah yang diduga mengalami gangguan emosional ini akan diberi penanganan oleh ahli hingga bisa pulih dan kembali bersekolah. Yang kami temukan adalah kartu Indonesia Pintar dalam keadaan ada, PIP diberikan, Dinsos memberikan PKH. Ya betul ya Pak RW, PKH diberikan. Kemudian juga dari kelurahan juga ada swadaya memberikan bantuan. Jadi artinya sebetulnya penanganannya ini sudah aman, hanya karena ini harus terkait
terapi. Terapi ini yang kita butuhkan. Jadi bantuan ini bukan sifatnya dadakan nanti, tetapi yang sifatnya berkelanjutan, konsisten, berkesinambungan. Usai mendapat perhatian dan bantuan dari berbagai pihak, Ibunda ARP pun berharap putranya bisa kembali pulih hingga bisa melanjutkan pendidikan serta bergaul dengan teman sebaya seperti sedia kala. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Lebih lengkap terkait dengan seorang anak yang diduga mengalami depresi setelah ponselnya dijual oleh sang ibunya untuk makan sehari-hari, kita akan bergabung dengan penjabat Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Mbak Nit, salam hormat dari saya dan masyarakat Kota Cirebon. Terima kasih Pak sudah hadir. Anda ini kan Sudah jelas ya suara saya? Jelas Pak, Anda sudah datang bertemu dengan anak, dengan orang tua yang dilaporkan mengalami depresi ini. Bagaimana cerita yang Anda dapatkan dari orang tua, dari tetangga, dari keluarga? Apakah betul bahwa anak ini mengalami depresi hingga menyakiti dirinya sendiri? Dari informasi yang kami terima, baik dari Alurah terutama yang memang menjadi bagian dari kewajiban untuk bisa monitoring warga secara langsung. Memang kejadian ini kan di akhir Desember. Dan kemudian anak ini seperti yang juga tadi sudah dinarasikan di dalam awal, betul bahwa kemudian dia memiliki HP yang merupakan bagian dari hasil menabung, dan kemudian karena memang ada kebutuhan, ibunya meminta izin untuk menjual. Dan pada prinsipnya anak ini mengizinkan, tapi memang ada beberapa hal yang mungkin secara psikologis masih belum bisa diterima, sehingga memang ada perubahan sikap yang terjadi pada anak ini, sering marah, kemudian merusak barang, informasi yang kami terima. Tapi kemudian Pak Lurah kemudian hasil urunan dengan warga ini membelikan kembali handphone, cuma memang masih belum bisa diterima oleh yang bersangkutan, sehingga kemudian anak ini mengalami kejadian-kejadian yang tadi seperti kemudian dibawa ke Kuningan, dibawa ke Jakarta, dan ada kecenderungan memang mengalami depresi karena lebih bersifat pendiam, kadang marah, kadang juga menanyakin ibunya, padahal ibunya ada di sebelahnya. Dan dari kami secara kedinasan memang dari awal sudah memberikan pendampingan, baik dari dinas sosial, kemudian dari awalnya ini tepatnya bulan apa ya Pak? Atau berapa lama setelah dilaporkan? Februari itu sudah mulai intervensi Pak Lurah dengan memberikan termasuk juga pendampingan dari kepala sekolahnya untuk bisa mendatangi dan mengajak kembali anak ini untuk bersekolah. Cuma memang kelihatannya masih belum bisa, tapi kemudian ada pihak yang memang bersedia untuk membantu. Seperti yang tadi disampaikan, sempat juga informasi saya terima dibawa ke Jakarta untuk dibawa ke psikiater. Tapi kemudian setelah pulang ya memang kondisinya masih belum membaik, dan kemudian informasi yang mencuat, walaupun juga memang dari sisi kami pendampingan, kemudian dia sudah memiliki PKH, sudah memiliki KIP, dan juga secara keseluruhan baik ibunya, neneknya sampai dengan tantenya juga sudah terdata di dalam DPKS. Kalau sudah terdaftar sebagai keluarga penerima bantuan dan memang mereka menerima haknya, seperti apa kondisinya? Kalau alasan dari ibunya kan terpaksa menjual ponsel anaknya karena tidak bisa makan untuk sehari-hari. Ya karena memang kalau kami lihat selain Arya yang memang anak pertama, juga ada adiknya 8 tahun dan yang paling bungsu 2 tahun. Dengan kondisi seperti itu, apalagi ayahnya memang bekerja di luar sebagai informasi sih sebagai kuli serabutan, tapi ya mungkin ada beberapa yang kebutuhan yang tidak bisa tercukupi gitu. Itu Mbak Nit. Artinya memang meskipun sudah bantuan ini benar sampai ya Pak ya? Sampai ya. Ini dipastikan ya, dikonfirmasi oleh keluarga yang bersangkutan ya, bahwa mereka sudah menerima. Keluarga dan Pak Lurah sudah menerima secara langsung untuk PKH itu. Oke, kalau memang bantuan sebagai hak
penerima keluarga PKH ini ya, tapi juga dianggap tidak cukup sampai harus menjual ponsel anaknya. Seperti apa sebenarnya kondisinya? Apa bantuan yang mungkin bisa diberikan tidak hanya satu waktu supaya tidak terulang lagi seperti ini, Pak? Ya, mungkin ini yang perlu kita konfirmasi bahwa sebetulnya kan tinggal bagaimana bantuan ini bisa dikelola dengan baik oleh ibunya ya, karena memang yang tercatat di dalam DPKH di kami adalah ibunya, neneknya, kemudian tantenya yang tercatat di dalam penerima program PKH. Tentunya kalau kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, karena sekolah sudah kita biayai secara langsung untuk pendidikan dari BOS, termasuk juga tercatat dalam Kartu Indonesia Pintar yang memang sudah ada dimiliki oleh yang bersangkutan anaknya. Nah, jadi masuk dalam daftar PKH, kemudian juga menerima bansos dan bahkan anak ini memiliki Kartu Indonesia Pintar ya? PIP. Betul, betul. Oke, semua sudah didapatkan, semua sudah dipastikan bahwa memang haknya ini diterima ya Pak ya? Betul, betul. Sudah diterima. Dan dari sisi sekolah juga sudah mengonfirmasi hal ini ya? Mengkonfirmasi hal ini, juga sudah mendatangi yang bersangkutan untuk bisa sekolah, tapi kemudian memang masalah-masalah yang terkait dengan faktor psikologis itu yang menjadi bagian dari penghambat untuk bisa masuk sekolah kembali. Ini menarik Pak, kalau bantuan dari Presiden kan bantuan untuk memastikan pendidikan sampai selesai ya, sampai lulus. Betul, tapi kan saat betul. ini kan anak ini belum dinyatakan mampu untuk kembali bersekolah karena masih harus mendapatkan penanganan psikologis. Bagaimana? Betul. Apakah ada tentang waktu, ada pendampingan psikologis untuk anak ini? Sudah kami dampingi Mbak Nit untuk psikologi yang bersangkutan dengan berobat ke psikiater. Memang sempat juga berobat di psikiater yang ada, cuma memang kita sudah diberikan intervensi dalam bentuk obat juga sudah. Cuma memang harus berkelanjutan, dan kemarin waktu ada kunjungan dari tim kepresidenan juga memang sudah dijadwalkan besok itu akan melakukan konsultasi kembali dengan psikiater di rumah sakit daerah kami, Mbak Nit. Jadi pendampingan psikologis lebih dahulu, kemudian dipastikan bahwa setelah mampu untuk bersekolah kembali akan dipastikan hingga lulus ya Pak ya. Terima kasih Pak Agus Mulyadi. Dan dari kami juga akan memberikan beasiswa kepada yang bersangkutan, termasuk juga adiknya dan yang paling kecil yang belum sekolah, dan kita Baik, untuk dua adiknya ya. kami mengawal. Siap. Terima kasih Pak Agus Mulyadi. Terima kasih nih Pak Presiden sudah memberikan atensi kepada warga kami, Mbak Nit. Baik, menjadi koreksi bersama. Terima kasih Pak Agus Mulyadi, Terima penjabat kasih. Wali Kota Cirebon sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam.